Halo sobat saya, kita bertemu lagi dalam STMC. Sobat bertanya, Romo menjawab. Tema kali ini kita bincang-bincang seputar tanggal 2 November, pengenangan arwah kaum beriman. Beberapa pertanyaan sudah muncul. Baik, kita langsung saja menjawab pertanyaan yang ada di layar. Nah, tanggal 2 November, pengenangan arwah semua beriman. Apakah setiap tahun tanggalnya selalu sama? Tahun ini jatuh pada hari Sabtu. Apa minggunya masih harus ke gereja? Nah, setiap tahun tanggalnya sama. Nah, pada tahun ini jatuh pada hari Sabtu. Maka Keuskupan Surabaya melalui Romo Administrator sudah mengeluarkan surat tentang itu. Isinya bahwa Keuskupan mengizinkan paroki untuk mengadakan misa pada Sabtu sore. Sehingga misa harian tetap ada, intensi untuk arwah kaum beriman. Sabtu sore juga dimungkinkan. Jadi Keuskupan Surabaya sudah mengeluarkan surat itu. Nah, konsekuensi dari itu, mau tidak mau ketika umat datang pada tanggal 2 Sabtu sore, maka Minggu tanggal 3 umat harus mengikuti Ekaristi. Karena tata perayaan liturginya beda. Tanggal 2 Sabtu perayaan kaum beriman, nah tanggal 3 Minggu perayaan hari Minggu. Jadi begitu ya. Jadi tahun ini jatuh pada hari Sabtu. Oke. Mana dari pengenangan arwah semua orang beriman? Apa alasan khusus diadakan pengenangan itu? Nah, makna. Hidup kita manusia yang pasti adalah mati. Tapi dalam iman yang ada adalah kehidupan. Nah, keanggotaan gereja yang adalah tubuh Kristus, atau istilah yang lain kalau kita mengucapkan kredo, ada rumusan persekutuan para kudus. Nah, pemahaman kita tentang persekutuan para kudus adalah mereka yang sudah jaya, siapa itu? Orang-orang kudus, siapa itu? Santo-santa, beato-beata, imam, martir, dan sebagainya. Mereka yang sudah mulia, bertemu dengan Allah Bapa di surga. Kemudian yang kedua adalah mereka-mereka yang masih dalam api penyucian atau purgatorium. Atau biasa disebut dengan gereja yang menderita. Sedang yang tadi adalah gereja yang mulia atau gereja yang jaya. Kemudian yang saudara kita yang perlu disucikan. Biasa disebut dengan gereja menderita. Jadi, disucikan, bukan dicuci. Nah, disucikan. Nah, misalnya penyucian. Nah, tapi intinya bukan dicuci, bukan, tapi disucikan. Nah, disucikan. Itu. Nah, sedang kita yang hidup adalah gereja yang berziarah. Maka sebagai satu keluarga, tentu hidup saling menolong harus ada, atau lumrah sebagai saudara. Maka ketika ada saudaraku yang perlu bantuan, aku akan membantu. Nah, konteks kita bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal adalah itu. Melalui apa? Kita mendoakan. Mendoakan mereka supaya mereka juga diberi kerahiman, kemurahan Allah, supaya juga bisa bertemu dengan Dia. Maka mengenangan arwah kaum beriman, mereka-mereka yang masih ada dalam perlu dipersiapkan, dimurnikan, disucikan, perlu doa-doa kita. Dan arah mereka selalu ke atas, bukan ke bawah. Jadi selalu ke atas, purgatorium, ke atas. Maka untuk ke sana kita yang hidup mendoakan mereka. Kita juga memohon
pada gereja yang mulia, gereja yang jaya, Santo Santa, untuk juga membantu mereka dalam doa. Kita bisa meminta bantuan orang-orang kudus untuk saudara-saudari kita yang perlu dimurnikan, disiapkan supaya nanti siap bertemu dengan Allah Bapa. Maka kita sebagai satu keluarga. Jadi persekutuan para kudus, tubuh mistik Kristus adalah kita semua. Santo Santa, mereka yang harus dimurnikan, disucikan, purgatorium, api penyucian, dan juga kita yang masih berjalan di dunia sebagai satu keluarga. Nah, makna hidup ilahi itulah. Maka iman kita mengatakan yang ada dalam Tuhan Yesus hanyalah kehidupan. Maka kita pun juga nanti akan ke sana. Tadi saya katakan kita semua kodratnya akan mati. Nah, kita perlu disucikan, disiapkan, dimurnikan. Siapa? Ya saudara-saudara kita yang hidup. Ya, kita sudah mati, didoakan mereka. Sama seperti kita saat ini, ya, mendoakan siapapun itu. Supaya diberi kemurahan, kerahiman Allah, supaya mereka pantas di hadapan Allah. Begitu ya, mari kita lanjutkan. Nah, ini sejarah. Oke, kalau sejarah mau tidak mau saya harus baca ini ya. Daripada keliru. Bahaya. Ini. Nah, itu. Umat Kristiani telah berdoa bagi saudara-saudara mereka yang telah wafat sejak awal agama Kristen. Liturgi awal dalam teks tulisan di katakombe, makam bawah tanah, itu membuktikan adanya doa-doa bagi mereka yang telah meninggal. Meski ajaran detail dan teologi yang menjelaskan praktek ini baru dikeluarkan kemudian oleh gereja di abad berikutnya. Nah, mendoakan jiwa orang-orang yang sudah meninggal telah tercatat dalam Kitab Perjanjian Lama. Makabe, 2 Makabe, bab 12 ayat 41-42. Nah, di dalam kitab suci Perjanjian Baru pun tercatat bahwa Santo Paulus berdoa bagi temannya Onesiphorus yang telah meninggal dunia. Ada dalam surat kepada Timotius, surat yang kedua. Nah, ini menunjukkan bahwa jemaat Kristen perdana percaya bahwa doa-doa mereka dapat memberikan efek positif kepada mereka yang telah meninggal dunia. Itu. Kemudian pada awal abad, nama-nama jemaat yang wafat dituliskan dalam sebuah plakat. Nah, kemudian di abad ke-6, komunitas Benediktin, rahib Benediktin, memperingati jiwa-jiwa mereka yang meninggal pada hari raya Pentakosta. Nah, awalnya itu. Jadi awal di abad ke-6, komunitas Ordo Benediktin, rahib, mendoakan saudara-saudara mereka pada perayaan Pentakosta. Nah, kemudian pada tahun 998, perayaan Hari Arwah menjadi peringatan universal di bawah pengaruh rahib tersebut. Nah, kemudian ditetapkan perayaan tahunan di rumah-rumah Ordo Benediktin. Kapan perayaan itu ditetapkan? Pada tanggal 2 November. Nah, yang kemudian menyebar. Dan juga sekarang kita, Gereja Katolik, merayakan peringatan arwah orang beriman pada tanggal 2 November. Jadi berlaku universal. Abad ke-6, kemudian abad ke-9, abad ke-10, karena 998 masuk dalam abad ke-10. Nah, sejak itu ditetapkan 2 November. Nah, 2 November menjadi perayaan peringatan arwah kaum beriman secara universal. Nah, begitu ringkas detail tentang sejarah, ya. Oke. Baik. Ya, lanjut. Apakah hanya orang Katolik saja yang bisa disertakan dalam intensi misa pengenangan arwah ini? Nah, tidak. Artinya apa? Siapapun. Siapapun. Kita punya saudara yang sudah meninggal. Sebagai orang beriman, kita mendoakan saudara kita. Entah dia percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak. Artinya,
dia bukan umat Katolik dalam arti itu ya toh. Nah, itu. Silakan didoakan, diintensikan. Nah, jadi mengapa? Karena kita memohon pada Tuhan yang empunya kerahiman, kemurahan, belas kasih, supaya mereka-mereka yang kita doakan, intensikan, itu juga akhirnya siap berada bersama Bapa, siap bertemu dengan Bapa. Jadi silakan diintensikan siapapun. Karena kita yang mengimani Tuhan Yesus yang bangkit. Jadi silakan mendoakan siapapun. Oke? Nah, orang yang tidak percaya Yesus sampai meninggal. Kebetulan semua keluarga di atas saya tidak percaya Yesus, apa tetap bisa diintensikan atau didoakan dalam misa arwah. Orang yang tidak percaya kepada Yesus, kemudian orang itu meninggal. Kalau saya menangkap kurang lebih begitu ya. Nah, kebetulan semua keluarga di atas berarti apa ya? Orang tua, kakek, nenek, dan sebagainya. Kalau saya menangkap, itu juga tidak percaya. Nah, apa tetap bisa diintensikan atau didoakan dalam misa arwah ini? Nah, seperti yang tadi pertanyaan ya toh. Jadi ketika kita di antara keluarga kita, cuma kita yang Katolik. Nah, kemudian ada saudara kita itu entah nenek moyang kita, siapapun tidak menjadi pengikut Kristus. Ungkapan di sini tidak percaya itu. Saya menangkap beragama lain. Nah, jadi tidak percaya Yesus. Pertanyaan ini saya tangkap mudah-mudahan tepat. Itu bukan Katolik. Nah, maka tadi sama dengan pertanyaan tadi. Kita yang Katolik tetap mendoakan mereka-mereka. Jadi silakan. Oke. Wajib, apakah wajib memberikan persembahan untuk intensi misa arwah? Apa ada bedanya? Nah, intensi misa biasanya umat titip, itu biasanya disebut dengan stipendium. Stipendium, kemudian ada intensi misa. Nah, itu. Nah, intensi misa silakan dituliskan. Nah, stipendium sukarela. Ya suka, ya rela. Nah, itu ya, sukarela. Jadi silakan. Dalam arti silakan amplop intensi diisi jumlah berapapun. Bahkan tidak mengisi pun tidak soal. Jadi Romo tetap akan mendoakan yang diintensikan. Oke ya, itu. Jadi, ujub intensi pada misa harian, minggu, misa permintaan khusus. Dengan misa tanggal 2 November, apakah ada beda bobot dan manfaatnya? Saya rasa tidak, karena dirangkum dalam konteks misa. Jadi misa. Jadi kita mau mengintensikan misa untuk saudaraku yang meninggal dalam misa harian, sama. Intensi pada hari Minggu juga sama. Karena dirangkum dalam Ekaristi. Yesus yang hidup, sengsara, wafat, bangkit, dan naik. Nah, itu. Maka tanda petik dirangkum dalam Ekaristi itu. Bobotnya semuanya ada di sama. Nah, memang secara khusus 2 November itu memang pengenangan arwah kaum beriman. Jadi memang secara khusus untuk memperingati. Maka bulan November seringkali disebut dengan bulan arwah. Nah, itu bulan arwah. Jadi intensi pada misa harian, pada misa minggu, juga pada tanggal 2 November itu pun sama. Karena dirayakan dalam Ekaristi. Dirayakan dalam Ekaristi. Gitu. Oke ya? Oke. Tanggal 2 November berhalangan ikut misa. Apakah masih dapat berdoa untuk arwah keluarga saya? 2 November saya tidak bisa ikut misa. Apakah masih dapat berdoa untuk arwah keluarga saya?
Nah, berdoa silakan sepanjang waktu. Jadi ketika tanggal 2 November tidak bisa hadir, doakan dimanapun bisa kita. Doa. Syukur-syukur kita bisa mengikuti Ekaristi. Mungkin di tempat lain. Atau pas tanggal 2 November memang tidak sempat karena ada kesibukan. Maka ketika menyangkut doa, jadi saya menangkap doa. Doa kapanpun silakan. Nah, kalau bicara mengintensikan misa, silakan pula. Tidak selalu tanggal 2 November. Jadi saya menangkap kalau berdoa, tidak soal dimanapun, kapanpun kita bisa berdoa. Mendoakan mereka-mereka. Nah, itu. Kalau konteks Ekaristi, misa, maka silakan diintensikan. Kapanpun itu. Tanggal 2 November tidak bisa, berikutnya. Harian bisa, mingguan bisa. Jadi tidak ada sesuatu yang jangan sampai membuat gundah, enggak. Oke, begitu. Saat ini banyak disebar link untuk intensi misa arwah. Boleh ikut tulis ujub arwah di banyak paroki. Menulis, silakan. Menulis ujub itu, menulis ujub, pertanyaannya apakah boleh menulis ujub di banyak paroki? Silakan, silakan. Yang penting kita intensi itu adalah maksud. Jadi aku mengintensikan di parokiku sendiri, cukup. Jadi cukup. Jadi kalau mau menulis silakan. Tapi buat saya cukup satu. Cukup satu. Karena semua dirangkum dalam Ekaristi ya. Gitu. Jadi kalau mau menulis titip ya silakan saja. Silakan saja untuk titip. Tapi untuk mengintensikan misa baik kalau cukup satu. Jangan kita berlebihan itu. Seolah-olah kalau banyak misa itu kemudian saudaraku cepat itu. Nah, tentu tidak itu. Karena itu bergantung juga dengan iman kita, intensiku. Maka kalau aku punya intensi, ya cukup. Syukur kalau aku bisa ikut misa dan saat itu aku mengintensikan misa. Jadi buat saya ya cukup satu itu. Kalau mau menulis ya silakan itu menulis. Tapi kalau Anda hadir kan tidak mungkin Anda hadir di semua paroki itu. Anda tulis ujungnya di paroki A, B, C. Nah kemudian Anda hadir di mana, paroki mana? Pasti tentu kalau Anda paroki Santo Yakobus pasti Anda juga akan datang di sini ya, di sini. Atau pas ketika di luar kota, mungkin pulang kampung ya, mungkin di tempat sana Anda hadir pada saat misa itu dirayakan. Jadi begitu ya, dua hal. Menulis silakan, tapi kalau hadir ya boleh ya. Aku intensi dan aku berusaha untuk hadir di situ. Karena aku yang mendoakan, maka aku juga akan hadir. Oke. Nah, ini sampai kapan kita harus mengintensikan untuk arwah? Apa boleh bila dilakukan turun-temurun sampai 10 generasi? Nah, jadi intensi adalah maksud dari kita itu. Aku punya intensi tentang itu, takaran itu saya tidak bisa menjawab itu. Saya tidak bisa menjawab. Layaknya sebagai hubungan keluarga. Ukuran ukuran kewajaran, kepatasan pasti kita tahu itu. Sampai berapa lama kita mendoakan itu. Jadi kalau sampai tadi dikatakan sampai 10 generasi ya terlalu ya bukan salah tapi kan ya juga terlalu. Jadi berapa lama silakan itu Anda pasti karena berelasi dengan saudara. Apalagi saudara kandung juga terlebih orang tua itu pasti secara pribadi kita sebagai anak tahu tuh aku mengintensikan untuk orang tuaku sampai berapa lama dan sebagainya. Jadi tentang itu silakan saja diputuskan secara pribadi ya. Oke. Terima kasih. Apa tidak kesia-siaan mendoakan Allah yang berlebihan lamanya?
Bagaimana bila arwah tersebut sudah keluar dari purgatorium? Nah, mendoakan pasti bukan sesuatu yang sia-sia. Dan sisi lain kita juga harus mempunyai batasan, batasan tentang hal itu. Mendoakan selalu kapan kita bisa kita bisa. Dalam arti mendoakan. Nah, saya bedakan dengan intensi ya. Nah, jadi pertanyaan di sini mendoakan. Nah, jadi kalau tidak sia-sia mendoakan arwah yang berlebihan lamanya, doa sesuatu yang baik. Maka berlebihan atau tidak bergantung masing-masing. Bergantung masing-masing. Berlebihan atau tidak. Dari poin doa selalu hal yang baik. Hal yang benar. Kemudian pertanyaan berlebihan, ukurannya berapa, maka silakan itu diputuskan sendiri. Tapi sebagai doa, ini sesuatu yang baik. Karena ini juga bentuk bantuan kita kepada saudara-saudara kita yang meninggal. Jadi doa bukan sesuatu yang sia-sia. Tidak. Soal berlebihan, nah itu saya tidak tahu berlebihan macam apa itu. Berlebihan atau seperti tadi 10 generasi, nah itu saya tidak tahu. Tapi poin mendoakan adalah sesuatu yang baik. Karena itu juga tindakan kasih. Nah, kemudian bila arwah tersebut sudah keluar dari purgatorium, nah memang kita tidak mengetahui sampai kapan saudara-saudara kita itu kembali menghadap pada Bapa itu, berapa lama dipersiapkan, disucikan, dimurnikan. Maka selalu ini relasi pribadi. Jadi aku mengetahui sampai kapan dan sebagainya. Maka sebagai bantuan doa, doakan itu setiap saat. Dan di dalam misa, nah sekarang saya bicara tentang misa. Dalam perayaan Ekaristi, dalam doa syukur agung, entah 1, entah 2, entah 3, entah 4, pasti di situ juga disertakan rumusan. Mendoakan mereka-mereka yang sudah meninggal. Nah itu. Mendoakan sudah meninggal. Jadi setiap romo ketika merayakan Ekaristi, setiap kali merayakan Ekaristi, artinya apa? Ya harian. Dalam doa syukur agung dicantumkan. Mendoakan mereka-mereka yang sudah meninggal. Supaya juga segera dipersiapkan, dimurnikan, disucikan untuk bertemu dengan Allah Bapa. Nah itu. Tanggapan saya, orang titip intensi misa untuk arwah selama 40 hari berturut-turut. Saya menanggapi 40 hari. Sejauh saya tahu, konteks budaya Jawa. Nah, sejauh yang saya tahu, mudah-mudahan tidak keliru itu. Arwah itu sampai dengan 40 hari bersama dengan keluarga di rumah. Nah, itu. Jadi saya menangkap itu. Kalau salah ya mohon dimaafkan itu. Tapi spontan. 40 hari saya ingat. Jadi tradisi Jawa itu arwah berada masih di rumah sampai 40. Setelah 40 sudah. Jadi kalaupun toh intensi dimaksudkan untuk itu, ya tidak soal karena intensi pasti mendoakan. Doa mohon arwah saudaraku segera diampuni dosa, diterima oleh Allah Bapa di surga. Pasti rumusannya itu. Rumusannya itu. Yang penting aku punya maksud. Intensi adalah aku punya maksud. Aku mendoakan saudaraku, orang tuaku sampai 40 hari. Oke. Aku mendoakan itu. Aku intensi. Intensi oke, mendoakan juga oke. Itu. Kalau mendoakan bisa dimanapun. Kalau intensi selalu konteksnya adalah intensi misa. Nah itu. Kalau kita juga mau hadir 40 hari untuk mendoakan saudara kita itu ya sesuatu yang baik ya. Jadi saya menangkap spontan 40 hari saya menangkap ya di budaya Jawa biasanya 40 hari bersama. Nah setelah itu sudah. Nah bisa jadi itu. Mudah-mudahan tidak salah itu. Kalau mau salah mau dimaafkan itu. Nah begitu ya sobat saya. Oke.
Bagaimana doa yang paling baik untuk mendoakan arwah? Apa ada beda doa untuk arwah yang baru saja meninggal dengan yang sudah lama meninggal? Doa yang paling baik. Sobat saya punya puji syukur ya. Sehingga saya puji syukur nomor 169. Kalau punya silakan buka. Itu mudah-mudahan nomornya benar, bukan halaman, tapi nomor 169. Yaitu untuk mendoakan arwah atau saudara yang sudah meninggal. Jadi menyangkut soal baru saja meninggal atau sudah lama, acuan saya itu. Silakan mendoakan di puji syukur itu. Singkat saya nomor 169. Mudah-mudahan tidak keliru. Silakan kalau bingung mendoakan, doakan itu di rumah sebelum tidur atau apa, mendoakan kalau ada sempat doakan itu. Seperti itu. Ya. Jadi itu. Bisakah mendoakan arwah melalui Bunda Maria, Santo Santa, atau meminta pertolongan lewat orang yang saya yakini itu? Saya yakini saleh semasa hidupnya itu. Nah, mendoakan arwah melalui orang-orang kudus, Bunda Maria, tidak ada di soal itu. Buat saya mendoakan arwah yang umat Katolik itu dirangkum dalam misa. Misa. Mengapa? Karena dalam misa Bunda Maria pun disebut, Santo Yosef disebut, orang-orang kudus disebut, jadi sempurna dalam doa syukur agung itu. Santo Yosef mempelainya, Maria, orang-orang kudus dan sebagainya ada. Maka saya menangkap ya ini kita merayakan, mendoakan saudara-saudara kita itu yang yang masih ada dalam api penyucian purgatorium, dalam Ekaristi. Orang-orang saleh, saya tidak tahu maksudnya dengan ini orang-orang saleh semasa hidupnya itu. Karena orang-orang kudus pun itu juga orang-orang saleh semasa hidupnya. Santo Santa itu. Itu. Jadi menurut saya menangkap, ini Ekaristi, Misa Kudus. Karena Bunda Maria disebut, Santo Yosef disebut, Santo Santa disebut juga. Jadi rayakan itu juga dalam Misa Kudus Ekaristi di situ, ya. Nah, saya ini mendoakan arwah di purgatorium. Bagaimana itu tadi yang saya katakan? Sehingga saya puji syukur nomor 169. Jadi di purgatorium dimurnikan, disucikan, konteksnya mereka sudah meninggal. Nah, itu. Jadi dipuji syukur untuk orang-orang yang sudah meninggal. Jadi baru saja atau lama, atau di sini pertanyaan di api penyucian purgatorium, silakan. Jadi puji syukur 169, seingat saya. Nomor, bukan halaman. Nomor 169. Mudah-mudahan tidak gitu. Gitu ya. Nah, apa di api penyucian purgatorium? Tadi saya katakan, jadi di purgatorium iman kita meyakini, karena ini persekutuan para kudus. Tadi saya katakan gereja yang mulia, gereja yang jaya, Santo Santa. Kemudian gereja yang menderita di api penyucian purgatorium, dan kita yang masih tinggal di dunia, gereja yang berziarah. Semua ini arahnya nanti ke atas. Jadi selalu konteks api pemurnian, api dijadikan suci. Murni suci. Siapa yang maha suci? Tuhan Allah. Maka saudara-saudari kita yang ada dalam purgatorium dimurnikan, disucikan, supaya nanti pada saatnya, tentu pada saat itu hak Allah. Tapi kita mengimani hal itu. Dan iman kita wujudkan dalam doa, dalam intensi.
Jadi purgatorium selalu arahnya ke atas. Nah, bukan ke bawah. Enggak. Jadi ke atas. Karena kita keluarga kudus, tubuh mistik Kristus, persekutuan para kudus. Nah, itu. Selalu keanggotaan gereja ini 3 ini harus ditangkap. Sehingga api pencucian ada di yang kedua. Nah, gereja yang menderita. Nah, itu. Maka kita mendoakan supaya saudara kita ini di api penyucian, nah, pada saatnya dipantaskan oleh Allah sendiri untuk tinggal bersama dengan Dia. Kita menyusul. Nah, waiting list kita. Gitu. Teman saya keguguran. Oke. Apakah perlu diintensifkan secara khusus? Unborn child, bagaimana cara mendoakan yang baik? Nah, siapapun yang meninggal perlu kita doakan, atau termasuk keguguran. Keguguran pasti dibedakan dengan pengguguran. Pengguguran itu aborsi, intensinya mematikan, menghilangkan, memusnahkan. Keguguran tidak. Bahasa Jawanya keguguran itu miskram. Itu miskram. Sejauh yang saya ingat itu, bahasa Jawanya istilahnya yang langsung miskram. Jadi keguguran, bukan pengguguran. Nah, Gereja Katolik meyakini ketika terjadi pertemuan atau antara benih laki-laki dan juga perempuan, ada kehidupan. Nah, disitulah mulai kehidupan. Jadi tidak ada batasan berapa lama dan sebagainya, enggak. Tapi ketika terjadi pertemuan, artinya apa? Dinyatakan, oh ya positif, sejak itulah hidup mulai. Sejak itulah hidup dimulai. Maka hal ini pun juga keguguran, orang tua juga perlu mendoakan. Juga termasuk unborn child atau anak yang tidak dikehendaki atau orang tua yang mungkin tidak punya maksud atau tidak tahu atau ada alasan apapun, kemudian menggugurkan. Nah, itu mengaborsi. Nah, itu. Kalau tadi keguguran, kalau ini aborsi. Saya menangkap itu unborn child. Nah, anak yang tidak, atau anak yang tidak dilahirkan, atau anak yang dalam keguguran, sama keguguran. Oke. Kalau istilah keguguran oke ya, itu. Bahkan ketika misalkan digugurkan, orang tua pun juga tetap harus mendoakan anak. Jadi keguguran atau digugurkan, tetap orang tua harus mendoakan. Tentu yang poin yang terakhir, menggugurkan, orang tua juga harus meminta maaf pada sang anak. Karena entah sadar atau tidak tahu, tapi anak tidak dikehendaki. Nah, orang tua pun juga perlu dan harus mendoakan anak-anak itu. Jadi siapapun yang meninggal didoakan, intinya itu. Ya, Bapak saya baru meninggal. Apa salah bila saya berduka atau bersedih? Ada yang bilang kalau bersedih itu, saya menangkap itu membuat arwah Papa tidak tenang dan menghambat jalannya di sana itu. Sobat saya, kalau kita kehilangan itu kita tenang atau bingung ya? HP hilang, kita bingung mencari. Tidak ketemu sampai bermuram durja beberapa lama. Nah, itu. Jadi kematian mau tidak mau manusiawi membawa kedukaan. Maka ucapan turut berduka cita, turut berbelasungkawa, itu. Rasa kehilangan, rasa pedih, berduka, wajar, bersedih, wajar. Karena kita kehilangan orang tua yang melahirkan kita. Pasti kita bersedih. Manusiawi. Kita bersedih. Bersedih tidak selalu ditampakkan dengan tangisan, tidak.
Tidak, tapi melalui gestur, tutur kata dan sebagainya. Dan saya yakin semua orang kalau ada yang kehilangan orang tua, salah satu orang tua apalagi atau dua-duanya, kita pasti juga akan bersedih, bersedih. Dan yang poin berikutnya, apakah dengan bersedih menghambat perjalanan? Enggak ya. Jadi bagi kita, kalau sudah meninggal, kita sebagai anak menyangkut orang tua, kita juga harus memberikan penghormatan terakhir, ya, mempersiapkan dengan baik dan sebagainya, mendoakan juga dan sebagainya itu. Jadi kalau kematian pasti membawa kedukaan, wajar. Dan ini tidak menghambat, tidak menghambat, tidak. Duka ya duka, itu. Bersedih ya sedih. Siapapun pasti ditanya, anggota keluarga apalagi orang tua pasti sedih, pasti sedih itu. Setidak senangnya anak pada orang tua itu, kalau orang tua meninggal pasti anak juga akan merasa menyesal itu, pasti penyesalan, pasti. Dan itu membuat dia berduka, bersedih. Jadi itu ya, relasi kematian membawa duka, sedih, wajar toh, wajar. Oke, berikutnya. Apa hanya doa yang bisa dilakukan untuk arwah orang yang kita kasih itu? Pertanyaannya hanya doa, tentu tidak hanya doa itu. Apa melalui juga perbuatan amal kita. Jadi doa iya, beramal berbagi iya, berpuasa juga iya, berpuasa juga iya. Jadi doa, amal, berpuasa juga iya. Itu. Bisa kita lakukan itu. Jadi tidak hanya doa, tidak mendoakan tidak hanya itu, tapi kita juga bisa membuktikan, menyatakan dengan beramal, berbagi, tapi juga kita berpuasa. Sisi lain tentu kita juga secara hidup rohani juga selalu harus dipupuk, atau mencintai Ekaristi juga, atau mendoakan mereka, itu. Jadi doa tidak hanya itu. Banyak hal yang bisa kita lakukan berkaitan dengan arwah saudara kita yang sudah meninggal, itu. Nah, ini tadi 2 Makabe itu. Itu. Jadi Makabe melihat bahwa prajurit-prajuritnya meninggal, maka dia mengajak teman-temannya, ayo mengumpulkan derma. Jadi ini derma dipersembahkan sebagai silih. Jadi bukan semata-mata soal itu, duit, tidak. Tapi soal intensi. Maka untuk itu aku bersama teman-teman, ayo mengumpulkan sebagai silih. Dan ini sebagai persembahan. Dan itu yang sekarang di tempat kita, Gereja Katolik, dengan intensi misa. Maka tadi saya mengatakan, silakan intensi misa yang adalah stipendium, diisi atau tidak diisi, silakan. Jadi bukan soal yang penting itu isinya, tidak. Tapi intensi. Karena Romo akan mendoakan intensinya. Jadi ada atau tidak itu tidak soal. Yang penting intensi. Jadi intensi. Jadi dasar biblis kitab suci Perjanjian Lama yang kita gunakan juga dari Makabe. Itu Makabe. Jadi ada intensi, ada juga silih, ada persembahan semacam itu. Tetap aktual ya, tetap aktual. Oke. Nah ini persekutuan. Tadi saya katakan ya toh, persekutuan Para Kudus itu gereja yang jaya, Santo Santa, gereja yang mulia, yang jaya, gereja yang menderita, saudara kita di api penyucian, dan kita yang berziarah. Relasi tidak putus. Maka kenapa kita mendoakan saudara-saudari kita yang ada dalam api penyucian? Melalui doa-doa kita. Karena sebagai saudara, kita saling membantu. Itu ya, saling membantu. Itu. Jadi saling berkaitan. Bisakah berkomunikasi atau minta sesuatu? Lah ini saya tidak bisa jawab itu.
Nggak tahu, saya nggak pernah cerita ya toh. Itu. Jadi itu. Tapi sebagai satu anggota, ya itu kita mendoakan ya toh. Kalau berkomunikasi, saya tidak pernah mengalami itu ya, tidak pernah dengar cerita-cerita juga itu berkomunikasi dengan mereka-mereka itu. Tapi dalam iman kita meyakini kita satu keluarga. Orang-orang kudus misalkan, kita semua yang dibaptis pasti kita menggunakan nama Santo Santa. Gereja yang jaya, gereja yang mulia. Itu. Dan kenapa nama mereka ada di depan nama diri kita? Nah, dimaksudkan supaya kita pun juga mengikuti nama Santo atau Santa itu. Nah, sisi lain tentang Santo Santa memang harus tepat. Tidak boleh sembarangan. Yang saya maksud sembarangan apa? Nama baptis Yohanes. Yohanes apa? Pokoknya Yohanes. Tidak ada pokoknya Yohanes. Banyak ya. Yohanes Rasul, pengarang Injil. Dan jangan pakai nama saya Yohanes Anano. Tidak masuk. Tidak masuk saudara ya. Sobat saya jangan itu. Jadi harus presisi, harus tepat atau itu. Seperti itu. Jadi kita sebagai satu keluarga kudus itu. Jadi berkomunikasi, saya mohon maaf saya tidak bisa menjawab itu. Hanya tadi saya katakan ya dalam iman kita komunikasi itu. Maka apa? Santo Santa yang kita pakai sebagai nama baptis ataupun juga nama krisma. Itu salah satu kita berhubungan dengan mereka. Koneknya di situ. Itu. Nah, Alkitab tadi sudah itu perjanjian lama, Makabe, kemudian Paulus, Timotius itu, Bapak Gereja juga ada itu, saya harus buka itu, tapi ada Chrysostomus, Agustinus juga itu. Bahkan Ibu Monica itu berpesan pada Agustinus, kenangkan aku ketika engkau merayakan di altar. Nah itu, sehingga saya Agustinus, Ibu Monica titip pesan pada sang anak. Supaya kenangkan aku saat aku meninggal ketika engkau merayakan di altar. Nah itu para bapak gereja salah satunya. Oke. Sudah selesai? Oke. Terima kasih sobat saya atas pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan. Tentu mohon maaf kalau jawaban saya mungkin tidak sempurna. Atau mungkin ada sesuatu yang tidak tepat, silakan kita saling berbagi. Tapi inti bahwa tanggal 2, bahkan November, itu sebagai perayaan kaum beriman. Sisi lain, November itu akhir penanggalan liturgi gereja. Karena awal tahun liturgi gereja itu pada masa Advent. Nah, sisi lain, melalui peringatan arwah, kita juga dipersiapkan bahwa suatu saat kita pun juga akan ke sana. Maka bacaan-bacaan dalam bulan November itu pasti berkaitan dengan akhir zaman dan sebagainya. Bukan untuk menakut-nakuti kita, tidak. Tapi untuk mempersiapkan diri kita. Seperti itu. Jadi sungguh tanggal 2 November itu mengingatkan kita tentang siapa kita, jati diri kita yang rapuh, sekali waktu suatu saat kita akan meninggal, tapi kita juga akan didoakan oleh banyak saudara. Karena sebagai keluarga Allah, tubuh mistik Kristus, persekutuan para kudus, kita tidak sendiri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, sobat saya. Thank you. Terima kasih.